고용허가제 한국어 능력 시험을 위한 한국어 표준교재 개정판. Annyeonghaseyo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Tono Sam untuk membahas tentang EPS Topik Textbook 2015 edisi revisi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas di bab 6, Jonen Tuan Imnida. Apa sih yang dapat kita pelajari di bab ke-6 nanti? Nah, materi pembelajarnya nanti adalah memperkenalkan diri, tata bahasanya Imnida dan Imnika, kosakatanya negara dan pekerjaan, informasi budaya tentang etika salam. Nah, untuk kedepannya kita nanti akan terus membahas tentang EPS Topik Textbook 2015 sampai akhir, insya Allah sampai ke bab ke-60. Nah, mungkin nanti saya juga akan coba membahas textbook yang keluaran 2013 atau yang versi lama. Semoga kita dapat membahas semuanya untuk fokus ke materi textbook untuk menghadapi ujian persiapan ujian bahasa Korea J2G Korea Selatan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke bab ke-6, Jonen Tuan Imnida. Materi pembelajaran memperkenalkan diri, tata bahasa Imnida dan Imnika, kosakata negara, pekerjaan, dan informasi budaya tentang etika salam. DHL tentang percakapan 1. Berikut adalah percakapan antara Minsu dan Tuan. Keduanya sedang saling memperkenalkan diri. Coba dengarkan percakapan mereka. Minsu. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. Halo. 저는 saya-입니다 adalah Iminsu. Saya adalah Iminsu. Tuan. 안녕하세요. 저는 Tuan입니다. Halo, saya adalah Tuan. 저는 베트남 사람입니다. Saya adalah orang Vietnam. Co di sini adalah kata ganti saya, kata ganti orang pertama tunggal yang menunjukkan rasa merendahkan diri dari lawan bicaranya. Contoh, 저는 이영진입니다. 저는 Indonesia 사람입니다. Saya adalah Yongjin. Saya adalah orang Indonesia. Kalau annyeonghaseyo ini bisa diucapkan kapan saja tanpa memperhatikan pagi, siang, sore, atau malam. Seperti kita tahu kalau di Indonesia kalau mengucapkan salam itu ada berbagai macam, dan banyak juga yang mengucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Kalau di Korea ini tidak perlu seperti itu, kita langsung pakai annyeonghaseyo sudah nggak masalah. Contoh, 안녕하세요. 저는 임수입니다. Jawab, 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. Halo, saya adalah Iminsu. Halo, saya senang bertemu dengan Anda. Jika sudah mendengarkan percakapan tadi, coba jawablah pertanyaan berikut. Tuhan 씨는 누구와 인사를 했어요? Tuhan Sinen, Bapak Tuhan, telah mengucapkan salam kepada siapa? Jawabnya bisa langsung Iminsu siwa insarel hesoyo sini, atau bisa dijawab dengan lengkap. Tuhan Sinen Iminsu siwa insarel hesoyo. Untuk nomor 2,
Tuan sinen 어느 나라 사람이에요? Tuan sinen, Bapak Tuan, adalah orang negara mana? Jawabnya, Vietnam saram입니다. Adalah orang Vietnam, atau bisa dijawab lengkap. Tuan sinen, Vietnam saram입니다. Bapak Tuan adalah orang Vietnam. Oke, lanjut. Oheil, kosakata 1. Tentang nara, negara. Berikut adalah bendera negara asal yang mengirimkan tenaga kerja ke Korea Selatan. Nah, untuk bendera negara ini atau penyebutan suatu negara dalam bahasa Korea ada sedikit berbeda dengan pengucapan kita sehari-hari. Seperti contoh, seperti Korea Selatan ini Hangguk, ada Cina itu Jungkook, ada Taeguk ini Thailand, ada juga seperti Korea Utara Bukhan, ada Amerika itu Miguk, ada Jepang itu Ilbon dan sebagainya. Yang lain sama semua. Nanti teman-teman tinggal cari beberapa kosakata negara lagi. Tapi nggak perlu terlalu banyak, soalnya kita fokus saja ke textbook. Untuk kali ini kita fokus ke textbook, yaitu tentang negara mana saja yang mengirimkan tenaga kerja ke Korea. Ini yang masuk dalam textbook saja. Oke, lanjut. Dihwai, percakapan kedua. Tuan dan Junggu sedang saling memperkenalkan diri, kemudian mereka bercerita tentang pekerjaan negara asal mereka. Berasal dari mana kedua orang ini? Dengarkan percakapan mereka berikut ini. Tuan, 저는 tuan입니다. 저는 saya, 입니다 adalah tuan. Saya adalah tuan. 어느 나라 사람입니까? 어느 mana, nara negara, saram orang, ibnika adalah orang dari negara mana? Vietnam saram입니다. Adalah orang Vietnam. Junggu, 학생입니까? Tuan, 아니요, 회사원입니다. Apakah Anda seorang murid, seorang siswa? Tidak, saya adalah seorang karyawan. Ono ini adalah mana atau yang mana. Ono plus kata benda digunakan ketika menanyakan sesuatu di antara beberapa objek atau pilihan. Contoh, ono nara saram입니까? Orang dari negara mana? Jawabnya, Indonesia saram입니다. Saya adalah orang Indonesia. Nah, kalau anio adalah bukan secara harfiah, bukan atau tidak, kata yang mengandung arti negatif dari suatu kenyataan. Contoh, Hangguk saram입니까? Anio, Vietnam saram입니다. Apakah Anda orang Korea? Tidak, saya adalah orang Vietnam. Nah, nanti teman-teman bisa coba perankan Tuan dan Junggu, kemudian ikutilah percakapan mereka. Nah, setelah itu coba jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, Tuan 씨는 어느 나라 사람이에요? Tuan si, Bapak Tuan, adalah orang dari negara mana? Jawabnya, Tuan 씨는 Vietnam saram입니다. Tuan si adalah orang dari negara Vietnam. Nomor 2, Tuan 씨의 직업은 뭐예요? Apa pekerjaan dari Bapak Tuan? Tuan 씨의 직업은 회사원입니다. Jawabnya 회사원. Lanjut. Ohwei,
kosakata 2 tentang jika pekerjaan. Di sini ada beberapa pekerjaan atau profesi seseorang yang dapat kita hafalkan nanti untuk yang nanti keluar di ujian bahasa Korea yang akan kita ikuti. Nomor 1 ini nanti bisa teman-teman catat artinya dan dihafalkan di rumah ya. Nomor 1 ini hakseng. Hakseng adalah siswa atau murid. Sensengnim adalah guru. Hesawon adalah karyawan. Jubu adalah ibu rumah tangga. Kyungchalguan adalah polisi. Sobangguan adalah pemadam kebakaran. Gongmuwon adalah PNS, pegawai negeri sipil. Jomwon adalah penjaga toko. Isa adalah dokter. Ganosa adalah perawat. Yorisa adalah koki. Unjun Gisa adalah sopir. Kisulja adalah teknisi. Moksa adalah tukang kayu. Nongbu adalah petani. Dan Obu adalah nelayan. Nah, ini nanti teman-teman catat semua dan bisa dihafalkan di rumah. Oke, lanjut. Kerjakan soal berikut dengan mengingat kembali kosakata yang ada di atas ini. Grimel bogo, bogi coron almajen marel, yonggel haseo. Lihat gambar berikut. Yonggel haseo, sambungkanlah kata marel atau kata yang benar almajen corom seperti bogi contoh. Nah, contoh ini adalah Isa, disambungkan dengan Isa. Nomor 2 ini tadi adalah hakseng, sambungkan ke hakseng. Nomor 3 ini adalah jubu, kita sambungkan ke jubu. Nomor 4 ini hesawan, kita sambungkan ke hesawan. Yang keempat ini adalah Kyungchalguan, kita sambungkan ke Kyungchalguan. Nah, oke, bisa diikuti. Kita lanjut. Nah, kita sampai ke Waldong. Waldong aktivitas. Bogi corom jinggu delgwa irem kukcok sigobel mutgo 대답해 보세요. Mutgo 대답해, cobalah bertanya jawab tentang sigobel pekerjaan, kukcok negara asal, irem nama bersama teman-teman, jinggu delgwa bersama teman-teman seperti contoh. Ini contoh tuan. Iremni musim nikah. Rihan입니다. tuan. 어느 나라 사람입니까? Rihan Pakistan 사람입니다. tuan. 회사원입니까? Rihan 네, 회사원입니다. Nah, teman-teman bisa mengikuti percakapan seperti ini dan membuat tanya jawab. Nanti namanya bisa diubah dengan nama teman-teman di rumah bersama teman di samping Anda. Ini contoh. Nama Rihan, Gukcok Pakistan Saram, Jigober Hesawon. Nanti misalnya nomor 1, nama Rika, Gukcok Indonesia Saram, Jigober Hakseng입니다. Nanti bisa dilanjutkan. Kuis, lanjut ke kuis. 다음 글을 보고 생각나는 직업이 뭐예요? Perhatikan gambar berikut. Pekerjaan apa yang muncul di pikiran Anda? 1 adalah restoran atau rumah makan. 2 adalah makanan. 3 adalah topi. Nah, jika ini digabungkan, pekerjaan apa yang bisa masuk ke dalam gambar-gambar berikut? Nah, betul, ini bisa dimasukkan dengan
Yorisa atau juru masak. Oke, lanjut. Masuk ke munwa. Munwa atau budaya. Insayecol, etika saat memberi salam. Jasin Buddha naika mangkona jiwika no pensaram gua insahalte. Saat mengucapkan salam kepada orang dengan jabatan yang lebih tinggi atau mangko banyak naikkan umur atau umur yang lebih banyak dari diri sendiri. Nah, jika seperti ini, kita mengucapkan salam dengan membungkukkan badan sekitar 45 derajat atau lebih untuk menghormati lawan bicara yang umurnya lebih banyak atau jabatannya lebih tinggi. Seperti gambar di samping ini. Kedua, jommananan saram gua insahalte. Saat mengucapkan salam kepada orang yang pertama kali bertemu, kita bisa melakukan salam dengan berjabat tangan seperti gambar di contoh. Nah, tapi biasanya jika jabat tangan seperti ini untuk yang pertama kali bertemu, usahakan biarkan yang lebih tua atau yang jabatannya lebih tinggi mengulurkan tangan lebih dahulu atau mengajak bersalaman. Jadi biasanya kurang sopan kalau kita yang umurnya lebih muda atau yang jabatannya lebih rendah tiba-tiba mengajak salaman terlebih dahulu. Seperti ini. Yang ketiga, cik jang dong nona anan saramka insahalte. Cik jang dong nona, cik jang tempat kerja, dong ro teman sepekerja, teman atau anan yang kenal saram orang kepada insa salam halte saat mengucapkan salam kepada orang yang dikenal atau teman kerja. Biasanya kita cukup sedikit membungkukkan badan untuk salam kepada orang yang kita kenal atau kepada teman kerja kita, seperti gambar di contoh, hanya sedikit membungkukkan badan. Nah, yang terakhir, jasin Buddha naika origona jinan saram gua insahalte. Jasin Buddha diri sendiri, naika umur, origona lebih muda, jinan yang akrab, saram orang gua kepada insahalte saat mengucapkan salam. Berarti saat mengucapkan salam kepada orang yang sudah kenal akrab atau kepada orang yang umurnya lebih muda dari diri kita sendiri. Nah, untuk seperti itu kita cukup melambaikan tangan dan mengucapkan salam annyeonghaseyo atau annyeong saja sudah nggak masalah, karena di sini konteksnya kepada teman yang sudah akrab atau kepada orang yang lebih muda. Neong hakin pengecekan binggane almasen marem seseo. Tulislah kata yang tepat di tempat yang kosong. Orenel manamyon titik ragu insya hamida. Jawabannya apa? Nah, betul sekali. Annyeonghaseyo di sini ya. Nanti bisa ditulis di sini. Berarti orenel manamyon annyeonghaseyo ragu insya hamida. Orenel orang yang lebih orang tua, manamyon jika bertemu, annyeonghaseyo ragu lah, katakanlah insahamida, katakanlah salam annyeonghaseyo jika bertemu dengan orang yang lebih dengan orang tua. Nomor 2, chomananen saramekenen
titik rago insaham nida. Nah, di sini manasa banggap semida. Jammanan saramegenen manasa banggap semida rago insaham nida. Kepada orang yang pertama kali bertemu, ucapkanlah salam rago insaham nida, ucapkanlah salam manasa banggap semida. Ketiga, cinggurul manamyon titik rago hamni insa hamnida. Untuk dengan teman cukup anyong, tulis anyong. Berarti jika bertemu dengan teman ucapkanlah salam anyong, tulis. Oke, lanjut berikutnya. Tetki, naskah menyimak. Oke, nanti bisa kita tempelkan tentang tetki ini ya. Semoga nanti ada filenya, semoga ada. Nah, tetki tebun, naskah menyimak. Ya. Hanguk. Ya ini Yoja. Hanguk Korea, Namja Myanmar. Ya, Dong Timur Leste. Namja Aisyah. Oh, ini nanti lanjut. Oke, nanti ke itu langsung ke ini aja tetkinya. Nah, ini juga untuk listening juga untuk tetki. Langsung kita lanjut. EPS topik ilki. Membaca EPS topik. Nomor 1 sampai 2 adalah beberapa kosakata tentang pekerjaan. Perhatikan gambar dan carilah jenis pekerjaan yang sesuai. Nomor 1 sampai 2. Ilka ibon. Tam keri melepuku manen danorel gurusipsio. Gurusipsio carilah dano kata manen yang benar sambil melihat gambar berikut ini, atau lihatlah gambar berikut ini, carilah kata yang benar. Nomor 1 ini adalah guru. Guru tadi di kosakata atas apa teman-teman? Betul, guru adalah sonsengnim. Berarti ini adalah sonsengnim. Nomor 1 hesawan adalah karyawan. Nomor 2 adalah sonsengnim, guru. Nomor 3 gyongchalguan adalah polisi. Nomor 4 gongmuwon atau PNS. Ini gambar berikut ini adalah seorang petani. Oke, kita cari bersama-sama. Jomwon adalah penjaga toko. Obu adalah nelayan. Moksu adalah tukang kayu. Nongbu adalah petani. Berarti nomor 4 ya teman-teman. Nah, nomor 4 adalah soal memilih kosakata digunakan ketika berbicara tentang negara. Sedangkan nomor 5 adalah soal yang menanyakan nama. Nomor 6 adalah soal untuk memastikan pemahaman arti ne dan anio. Samka open kaji. Bingkane 들어갈 가정 almasen gosir gurusipsio. Carilah kata yang tepat, carilah yang paling tepat untuk dimasukkan ke tempat yang kosong. Nomor 3, 저는 베트남 titik-imnida. Berarti 저는 베트남 saramimnida. Nomor 2, 1 Mongol adalah Mongol. 3 Insa adalah memberi salam. 4 Nara adalah negara. Nomor 4 titik-titik I muasin nikah. Nah, Rihan Hamida. Berarti ini apa? Ini adalah menanyakan nama. Berarti kita jawab dengan nama. Iremi muasin nikah. Jawabnya Rihan Innida. Berarti isinya nomor 3. Nomor 5 Hakseng im nikah
kita jawab ne. Ini jawab hakseng imnika titik hesawan imnida. Nah, ini tidak sama dengan atas, berarti jawabnya anio atau yang menjawab negatif atau penyangkalan dari suatu pernyataan. Hesawan imnika, hakseng imnika, apakah Anda adalah murid, seorang siswa? Jawabannya tidak, saya adalah karyawan. Berarti jawabnya anio, nomor 2. Lanjut. Ternyata sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini nanti bisa kita lanjutkan untuk bab ketujuhnya untuk materi berikutnya ya teman-teman, agar kita lebih fokus untuk belajar, tidak terlalu banyak membahas ibabnya, agar lebih masuk dalam ingatan kita. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung atau pemula yang baru belajar bahasa Korea, terus dukung channel ini agar bisa terus membagikan pembelajaran tentang tekstur bahasa Korea versi revisi 2015. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Cinggudel.